Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat membuat aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Salawat beriringkan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke roh junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pembimbing dan yang sangat kita banggakan yaitu teman-teman seperjuangan. Adapun pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang identifikasi permasalahan. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian identifikasi masalah dan perumusan masalah serta sumber permasalahan. Setiap individu atau kelompok organisasi tidak terlepas dari sesuatu masalah dalam kehidupan ini, dan setiap orang atau kelompok akan mencari jalan keluar solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, baik dilakukan sesuai dengan pengalaman maupun penyelesaiannya secara ilmiah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga akan menentukan apakah sebuah kajian bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah adalah sesuatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan yang harus diupayakan untuk menyelesaikannya melalui proses yang dilakukan secara sistematis. Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus memilah dan memilih problematika atau masalah yang ditemuinya. Apakah masalah tersebut benar-benar permasalahan yang layak diteliti dan memenuhi kriteria penelitian ilmiah atau tidak. Adapun di sini, misalnya menemui ciri-ciri yang dapat diukur dengan instrumen penelitian sering ditemui di lapangan dan berguna bagi masyarakat serta pengemban ilmu pengetahuan. Adapun di sini yang selanjutnya definisi menurut para ahli, yaitu yang saya dapatkan di sini menurut Setyasari Punaji, masalah adalah keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sebagai pendorong suatu kegiatan, penelitian menjadi diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi dua, ada dan dapat dilakukan. Adapun di sini yang pertama sebagai pedoman atau penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Yang kedua sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti. Yang ketiga, mempermudah para peneliti dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Adapun yang selanjutnya yaitu sumber-sumber permasalahan. Masalah dapat dikatakan berkualitas jika masalah tersebut dapat dikatakan berkualitas jika yang pertama, masalah tersebut penemuan masalah tersebut memiliki nilai penemuan yang tinggi. Yang kedua, masalah tersebut sedang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, bukan pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Yang keempat, memiliki referensi teoritis yang empiris. Baik, selanjutnya, masalah yang baik dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber penelitian. Selanjutnya di sini adapun yang menjadi sumber-sumber utama permasalahan ialah yang pertama di sini bacaan, yaitu seorang peneliti harus rajin membaca, terutama jurnal penelitian atau laporan penelitian. Pertimbangan dalam perumusan masalah itu ada dua. Yang pertama, pertimbangan objektif ialah layak tidaknya suatu dijadikan untuk dijadikan pertanyaan penelitian. Yang kedua, pertimbangan subjektif, kesesuaian dengan kriteria dan kualitas peneliti. Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah penelitian, yang pertama masih baru, yang kedua aktual, yang ketiga praktis, empat memadai, lima kesesuaian kemampuan peneliti, yang keenam kesesuaian dengan kebijaksanaan pemerintah, yang ketujuh ada yang mendukung. Nah,
Di sini ada pula karakteristik pemilihan masalah yang di sini masalah merupakan titik tolak untuk melakukan penelitian, akan tetapi tidak semua masalah dapat dijadikan objek untuk diteliti. Yang ada 3 karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah, yaitu yang pertama, masalah tersebut layak diteliti. Yang kedua, sifat dari masalah yang akan diteliti. Sifatnya di sini mempunyai nilai teoritis dan praktis. Yang ketiga, realistis. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Bapak dosen. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.